Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fauzan. Saya dari Fakultas Teknik Informatika kelas paralel di Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu tentang bus sistem 2. Ini membahas tentang kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Yang kedua adalah di mana pembahasan yang mengenai tentang sistem bus nanti adalah mengenai 1. Timing, timing, 2. Bus PCI, 3. Komputer function. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus pada komputer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu timing dalam bus sistem komputer. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event diorganisasikan pada bus. Dengan timing yang sinkronus, terjadi event pada bus ditambahkan oleh sebuah clock. Bus meliputi sebuah saluran waktu tempat timing mentransmisikan rangkaian bilangan 1 dan 0 dalam durasi yang sama. Sebuah transmisi 1-0 dikenal sebagai siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat lainnya pada bus dapat membaca saluran waktu, dan semua event dimulai pada awal siklus waktu. Di sini ada dua jenis timing antara lain timing sinkron dan timing asinkron. Timing sinkron, signal bus lainnya dapat berubah pada ujung muka signal waktu dengan sedikit reaksi delay. Sebagian besar event mengisi suatu siklus waktu. CPU mengeluarkan signal baca dan menempatkan alamat memori pada bus alamat. CPU mengeluarkan signal waktu untuk menandai keberadaan alamat dan informasi kontrol pada bus. Modul memori mengetahui alamat ini dan setelah delay satu siklus menempatkan data dan signal balasan pada bus. Yang kedua ada timing asinkron. Terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. CPU menempatkan alamat dan membaca signal bus. Setelah berhenti untuk memberi kesempatan signal ini menjadi stabil, CPU mengeluarkan signal MSYN atau master sign yang menandakan keberadaan alamat yang valid dan signal kontrol. Timing sinkron lebih mudah untuk diimplementasikan dan dites, namun timing ini kurang fleksibel dibandingkan dengan timing asinkron. Kedua, mengenai PCI atau Peripheral Component Interconnect, merupakan bus yang tidak tergantung prosesor berbandwidth tinggi yang dapat berfungsi sebagai bus peripheral atau bus mezanin. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem I/O berkecepatan tinggi. PCI dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasis mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal maupun jamak. PCI memanfaatkan timing sinkron dan pola arbitrasi transisasi. Terus ada PCI saluran bus. Ini ada signal-signal dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada sistem pin, address dan data, interface control, arbitration, error record, interrupt pin. Saya akan menjelaskan satu persatu. Sistem pin meliputi pin waktu dan preset. 2. Address dan data meliputi 32 saluran yang tim multiplated bagi alamat dan data. Terus ada interface control, mengontrol timing transaksi, mengkoordinasikan antara inisiator dan target. Arbitration, masing-masing master PCI memiliki pasangan saluran arbitrasinya sendiri yang menghubungkannya secara langsung dengan arbiter bus. Error report melaporkan error parity dan error lainnya. Interrupt pin, saluran signal ini disediakan bagi
perangkat-perangkat PCI yang harus menghasilkan request untuk layanan. Selanjutnya adalah operasi baca PCI. Sekali master bus telah memperoleh kontrol bus, maka master bus akan memulai transaksi dengan menegaskan frame. Saluran ini akan tetap ditegaskan sampai inisiator siap untuk menyelesaikan fase data yang terakhir. Pada awal waktu kedua, perangkat target akan mengetahui alamatnya di saluran AD. Inisiator berhenti mengendalikan bus AD sebelum balik yang ditandai oleh dua buah panas sikular. Selanjutnya adalah arbitrasi PCI antara dua master. Pada saat titik sebelum awal waktu ke-1, A telah menegaskan signal reg-nya. Arbiter mensable signal ini pada awal siklus waktu ke-1. Selama siklus waktu ke-1, B membuat request untuk mengulang bus dengan penegasan signal reg-nya. Pada saat yang sama, arbiter menugaskan GMTA untuk memberikan hak akses bus kepada A. Master bus A mensimpel GMTA pada awal waktu kedua untuk memeriksa apakah dirinya telah diberi hak mengakses bus. Master bus juga menemukan pelepasan IRDI dan TRDI yang menandakan bahwa bus tersebut dalam keadaan idle. Setelah itu, master bus menegaskan frame dan menempatkan informasi alamat pada bus alamat dan perintah pada bus. CBE tidak ditunggu. Selanjutnya, computer function. Jenis bus berdasarkan fungsi. Ada data bus, ada control bus, address bus. Data bus berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Terdiri atas beberapa jalur pengantar, 8, 16, 32, bahkan 64, bahkan lebih jalur paralel. Kedua, control bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, untuk mengatur memori atau port agar tiap ditulis atau dibaca sinyal kontrol RD, RW, IO, atau M. Address bus membawa informasi untuk mengetahui lokasi atau perangkat atau peripheral, untuk memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis atau dibaca, untuk menentukan rute data bersumber dari mana, tujuan yang mana. Kesimpulan, sistem bus adalah menghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fungsi bus adalah transfer data. Komputer terdiri dari komponen-komponen dasar seperti CPU, memori, dan I/O. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.